Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Mazmur 119 ayat 140, janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Saudara yang terkasih, adalah hal yang biasa bila manusia seringkali mengecewakan sesamanya. Salah satunya adalah perihal janji. Berapa banyak dari kita yang kecewa oleh karena janji yang tidak ditepati atau ucapan yang tidak dapat dipegang kebenarannya. Contohnya soal hutang piutang. Begitu mudahnya seseorang berutang kepada orang lain, tapi untuk melunasinya jarang sekali tepat waktu. Janji tinggallah janji dan berujung pada ingkar janji. Itulah manusia. Tapi kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji terhadap apapun yang Dia janjikan. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Saudara, contohnya janji Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan, kepada bangsa Israel, sebagaimana Ia sampaikan kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Meskipun keturunan Abraham berlaku tidak setia, tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Dia tetaplah Allah yang setia pada janjinya. Pada saat yang tepat Dia pasti genapi. Bila kita baca dalam Bilangan pasal 34, dinyatakan bahwa batas-batas tanah perjanjian itu disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa. Bilangan 34 ayat yang kedua, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Bahkan Tuhan sendiri yang menentukan dan memilih orang-orang yang bertugas untuk membagi tanah itu. Bila saat ini kita sedang dalam kesesakan, bila saat ini kita sedang dalam sebuah penderitaan, jangan menjadi lemah, jangan menjadi tawar hati saudara, tetapi tetaplah berfokus pada janji Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia adalah Tuhan yang setia.
Ia setia kepada firman-Nya dan setia kepada janjinya. Tuhan hanya menghendaki kita tetap taat, tetap tekun, dan setia melakukan semua perintah-Nya. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 145 dan 146, "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu." Karena itu saudara, mari kita hidup dalam ketaatan, dan pada saatnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menepati janjinya atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, kami bersyukur karena teladan yang Tuhan beri bagi kami, supaya kami juga menjadi orang-orang yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Seringkali kami berjanji, seringkali kami juga mengingkari janji-janji kami, komitmen kami di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya komitmen kami teguh kuat untuk hidup tetap taat, tetap tekun, tetap setia, walaupun kesesakan dan penderitaan mungkin sedang dialami oleh pendengar Bread of Life Audio. Biar kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi tawar hati, tapi firman Allah ini membangkitkan semangat kami, meneguhkan iman percaya kami, bahwa kalau kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pada saatnya Tuhan pasti mengerjakan bagian Tuhan, yaitu menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang membantu kami, yang memberi pengertian kepada kami, dan membimbing kami untuk memuliakan Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hatiku menaruh harapan hanya kepadamu, penolong hidupku. Janjimu tak pernah tinggalkan, selalu menyertai dan menguatkanku.
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.